Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Diana Pragusti, Ibu dari IAIN Syekh Nurjati. Di sini Ibu akan membantu Pak Saiful untuk mengajarkan matematika. Salam kenal ya anak-anak Ibu yang baik hati. Jangan lupa jaga kesehatan. Minggu ini Ibu akan membahas materi pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Ibu tentang pecahan. Sebelum menyimak materi pecahan, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan mempelajari pecahan, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep bilangan pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, menyatakan hubungan antara dua pecahan, dan menentukan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan lainnya. Di sini Ibu akan menjelaskan bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, untuk menjelaskan bilangan pecahan itu apa, kalian simak dulu ilustrasi yang akan Ibu berikan. Di sini Ibu akan mengilustrasikan, yaitu Mama mempunyai 10 buah mangga yang akan dibagikan kepada dua orang anak, yaitu Andi dan Ani. Andi mendapatkan 7 buah mangga dan Ani mendapatkan 3 buah mangga. Dalam hal ini, Andi memperoleh 7 dari 10 bagian buah mangga, atau dibacanya 7/10. Dan Ani memperoleh 3 dari 10 buah mangga, atau dibacanya 3/10. Bilangan 7/10 dan 3/10 itulah yang disebut dengan bilangan pecahan. Kemudian dalam gambar di sini kita akan menghitung luas daerah yang diarsir. Ini kan ada 2, sedangkan keseluruhannya ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gambar A itu menunjukkan pecahan 2/8, 2 bagian dari 8. Kemudian yang B, gambar B, ini luas daerah yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3. Pada B ada 3. Nah, ininya keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya, 8. Jadi gambar B menunjukkan pecahan 3/8. Kemudian yang C ini ada berapa yang diarsirnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dari 8. Jadi 7/8. Yang D juga sama. Yang D menunjukkan pecahan 5/8. Kemudian pengertian bilangan pecahan. Setelah kalian simak ilustrasi tadi, ini pengertian asli dari bilangan pecahan, yaitu bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebut dan pembilangnya itu tidak boleh 0. Bilangan A yang di atas itu disebut pembilang dan yang B itu disebut penyebut. Contohnya 6/9. 6 namanya pembilang dan 9 dinamakan penyebut. Kemudian 4/8. 4 dinamakan pembilang dan 8 dinamakan penyebut. Selanjutnya pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Nah, ini pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama.
pecahan 1/4 sama dengan pecahan 2/8. Kenapa Bu? Kok bisa sama? Nah, gimana caranya Bu? Ini cara untuk mencari pecahan senilai, yaitu penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan angka terkecil. Karena angka terkecilnya 2, karena kalau 1 itu tidak mungkin ya, hasilnya akan tetap. Misalnya 1 dikali 1 kan hasilnya 1, itu bukan senilai tapi sama persis ya. Jadi kalau senilai itu dikalikan sama angka yang terkecil, misalnya 2 nih. Pembilangnya dikalikan dengan 2, 1 dikali 2 per 4 dikali 2, 2/8. Jadi pecahan 1/4 itu sama dengan pecahan 2/8. Contoh lainnya itu, tentukan 3 pecahan yang bernilai sama dengan 1/3. Nah, ini kan yang ditanyainya 3 ya, 3 pecahan yang bernilai sama. Berarti 1 dikali 2, 3 dikali 2, jadinya 2/6. Kemudian dikali 3 dikali 4, hasilnya ini. Jadi 3 pecahan yang bernilai sama dengan pecahan 1/3 adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Kemudian menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai adalah menentukan pecahan senilai dari bilangan pecahan itu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Ini tuh ibaratnya kayak diperkecil tuh. Misalnya nih ya, pecahan 18/45 dapat disederhanakan menjadi pecahan 2/8. Gimana Bu caranya? Nah, caranya yaitu dengan mencari FPB. FPB dari 18 dan 45. Berapa FPB dari 18 dan 45? FPB-nya adalah 9. Jadi 18 dibagi 9, 45 dibagi 9 juga. Jadi penyebut dan pembilangnya itu dibagi sama rata dengan nilai FPB-nya. 18 dibagi 9 berapa? 2. 45 dibagi 9 di 5. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 18/45 adalah 2/5. Contoh lainnya yaitu nyatakan pecahan 24/36 dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, sama caranya yaitu kita cari FPB dari pembilang dan penyebutnya. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Kemudian kita bagi sama rata. 24 dibagi 12, 2. 36 dibagi 12, 3. Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana dari pecahan 24/36 adalah 2/3. Kemudian menyatakan hubungan antara dua pecahan. Bandingkan caranya yaitu dengan bandingkan pembilangnya apabila penyebutnya sama. Adapun jika penyebutnya kedua pecahan berbeda, maka samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK. Contohnya yaitu ini tuh kayak membandingkan tuh hubungan antara, bukan membandingkan, jadi 3/4 itu lebih besar atau lebih kecil dari bilangan ini gitu. Nah, ini contohnya, berikan tanda kurang dari atau lebih dari untuk setiap pernyataan berikut sehingga menjadi pernyataan yang benar. Nah, di sini yang A, 3/4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1/4. Nah, langsung masuk ke penyelesaiannya. 3/4 karena penyebutnya sama, maka langsung bandingkan pembilangnya yaitu
3 dan 1. 3 dan 1 itu 3 sama 1 itu lebih besaran mana? Lebih besar 3 kan? Jadi 3 lebih besar 1. Nah, berarti 3/4 lebih besar daripada 1/4. Kemudian yang B. Yang B ini soalnya 5/9 lebih besar atau lebih kecil dari 7/12. Karena penyebutnya berbeda, ini 9 dan ini 12, maka samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan menentukan KPK dari 9 dan 12. KPK dari 9 dan 12 itu adalah 36. Maka 5/9 sama dengan 20/36 dan 7/12 sama dengan 21/36. Gimana Bu, hasilnya kok bisa gini? Nah, ini kan KPK-nya 36. 36 dibagi 9. 4 dikali pembilangnya 5, jadilah 20. Nah, kalau ini kenapa Bu 21? 36 dibagi 12 itu kan 3. 3 dikali 7, hasilnya 21. Nah, ini kan udah sama nih penyebutnya, sama-sama 36. Sekarang kita bandingkan. 20 sama 21 itu lebih besar mana atau lebih kecil mana? Nah, karena ini 20 yang di depan, jadi 20 kurang dari atau lebih kecil dari 21. Maka 5/9 kurang dari atau lebih kecil dari 7/12. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, menentukan bilangan pecahan di antara dua pecahan. Di antara dua pecahan yang berbeda selalu dapat ditemukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan tersebut. Jadi, di antara pecahan yang satu dengan satunya nih, di tengah-tengahnya itu pasti ada pecahan yang lain. Makanya ini ada cara menentukan bilangan pecahan di antara dua pecahan. Contohnya yaitu tentukan 3 buah pecahan yang terletak di antara 1/6 dan 2/6. Karena pecahan yang ini yang ditanyain 3 ya. Karena di antara 1/6 dan 2/6 itu tidak ada angka lagi. Karena ini habis 1 itu kan 2, ya kan? Maka penyebut dan pembilangnya harus dikalikan dengan 2. Tidak harus 2, tetapi angka yang paling kecil setelah 1 itu kan 2. Jadi alangkah baiknya kita kalikan dulu dengan 2. 1 dikali 2 dan 6 dikali 2. 2/12 dan ini hasilnya 4/12. Bilangan di antara 2/12 dan 4/12 itu cuman ada 1, yaitu 3/12. Sedangkan yang diminta itu 3 buah pecahan yang terletak di antara bilangan ini. Berarti kita harus mengalihkan lagi bilangan yang tadi, yaitu bilangan 2/12 dan 4/12 itu kita kalikan lagi dengan 2 sehingga diperoleh 4/24 dan 8/24. Nah, sudah didapat bilangan pecahannya, yaitu ini kan tadi yang diwarnai merah. Di antara bilangan tersebut ada beberapa bilangan pecahan lainnya, yaitu habis 4 kan 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan yang diminta itu 3 buah kan. Berarti ya dari 5 aja, 5, 6, 7. Jadi 3 buah pecahan yang terletak di antara 1/6 dan 2/6 adalah
5/12, 5/12, 6/24, dan 7/24. Mungkin itu saja ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya kita dilanjutkan dengan latihan soal. Ini latihan soalnya. Ini kayak contoh yang Ibu tadi jelaskan ya, yang pertama. Dan ini juga semuanya ada 5 nomor, tapi setiap nomornya ada yang beranak. Selamat mengerjakan, nanti dikumpulkan ya. Semangat! Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.